Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi di dalam pembelajaran penjas dalam jaringan atau PJJ. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam materi atletik, yaitu melalui aktivitas jalan cepat. Perlu kalian pahami atau ingat kembali, dalam pembelajaran di kelas 7 dan kelas 8, kalian telah mempelajari gerak dasar cara jalan cepat. Nah, bagaimana cara melangkahkan kaki, sikap tangan, sikap siku, dan pergerakan pinggul kalian. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Baik, tujuan dari pembelajaran. Pertama, kalian memiliki keterampilan gerak dasar atletik melalui aktivitas jalan cepat. Yang kedua, kalian memiliki pengetahuan tentang gerak dasar jalan cepat, memahami karakter aktivitas gerak yang digunakan, mengenal konsep ruang dan waktu. Ketiga, aktivitas gerak yang sesuai dan dapat memberi pengalaman belajar, kesempatan untuk menggunakan dan beradaptasi dengan gerak motorik, menggunakannya pada situasi permainan yang berubah-ubah. Keempat, memiliki sikap seperti kerjasama, sportivitas, menghargai perbedaan individu, dan tanggung jawab. Dapat memahami budaya orang lain. Materi nomor cabang atletik jalan cepat atau bahasa Inggrisnya race walking ini bertujuan untuk mengembangkan berbagai pola gerak dasar berjalan, terutama yang memiliki ciri gerak lokomotor. Berjalan merupakan bergerak ke depan tanpa hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melakukan gerakan langkah harus menyentuh tanah sebelum kaki meninggalkan tanah. Menjaga lutut lurus dan tidak bengkok, dan posisi tumpuan kaki dalam keadaan tegak lurus. Untuk pengertian jalan cepat sendiri adalah sama dengan pengertian berjalan. Akan tetapi, ada penambahan kecepatan atau frekuensi langkah dan teknik gerakan. Agar dapat menjelaskan dan melakukan teknik jalan yang cepat yang benar, maka kalian perlu dapat menjelaskan perbedaan nyata antara berjalan dan berlari, serta kalian dapat melakukan tahapan jalan cepat dengan baik dan benar. Pengertian jalan cepat. Jalan cepat adalah bergerak ke depan tanpa hubungan terputus dengan tanah. Setiap melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Saat melangkah, satu kaki harus berada di tanah. Maka kaki tersebut harus lurus dan lutut tidak bengkok dan tumpuan kaki dalam keadaan posisi tegak lurus. Di dalam jalan cepat ini ada nomor-nomor yang diperlombakan. Nah, untuk putra itu jaraknya 10 km sampai 20 km, dan untuk putri 5 km dan 10 km. Aktivitas pembelajaran gerak kombinasi jalan percepatan. Nah, baik, ini yang pertama kita ada pembelajaran lomba jalan cepat di permainan hitam putih, dilakukan berpasangan dan berkelompok. Di sini kita akan melakukan sebuah permainan yang namanya hitam dan hijau. Cara pelaksanaannya, yang pertama dibagi, ada kelompok A diberi nama hitam dan kelompok B diberi nama hijau. Setiap pemain ini dihadapkan bersikap melangkah. Lalu nama kelompok yang disebut lari berbalik ke belakang, dan kelompok yang tidak disebut itu mengejar. Cara penyebutan misalkan hitam, atau dia agak panjang hi-nya itu hijau. Nah, kemudian itu untuk yang disebut tadi berbalik ke belakang, dan yang tidak disebutkan itu mengejar. Nah, cara ini untuk melatih respon kalian terhadap pendengaran dan respon gerak. Bila tertangkap, itu dia menggendong yang menangkap. Nah, begitu juga sebaliknya. Apabila dia tidak bisa menangkap, maka dia yang menggendongnya. Dilanjutkan ke pembelajaran gerak jalan cepat untuk menangkap bola yang melambung. Nah, aktivitas pembelajaran ini diarahkan untuk mengembangkan keterampilan dalam berjalan dengan posisi yang benar. Ini cara pelaksanaannya itu dilakukan secara berpasangan. Kemudian juga
berdiri dalam satu baris. Nah, tugas kalian ini ada yang satu untuk melambungkan bola ke depan, dan teman yang di belakang itu berjalan ke depan untuk menangkap bola. Setelah beberapa saat itu kalian bergantian posisi. Ketiga, pembelajaran lomba jalan cepat mengambil bola dilakukan berpasangan dan berhadapan. Teknik pelaksanaannya ini seperti ini. Kita membuat ada dua buah garis yang saling berhadapan dengan jarak kira-kira 15 meter. Kemudian satu garis sebagai garis start dan satu garis lagi sebagai garis finish. Kemudian tempatkan bola atau benda atau batu sejumlah peserta yang kalian ikuti untuk yang diikut itu di garis finish. Lalu kalian berbaris di belakang garis start. Setelah aba-aba ya dari satu orang, maka berlomba jalan cepat mengambil bola. Lalu kalian yang lebih awal menyentuh bola dinyatakan sebagai pemenangnya. Kelima, pembelajaran gerak jalan cepat dengan langkah yang lebar. Nah, ini tahap pelaksanaannya. Yang pertama, membuat lintasan lurus menggunakan tali di lapangan dengan panjang kira-kira 20 meter. Nah, lakukan lomba jalan cepat ini dengan langkah mengikuti garis lintasan. Pada saat berjalan, badan agak dicondongkan ke depan dan pandangan lurus ke depan. Nah, pembelajaran ini kalian lakukan 4-5 menit. Kegiatan ini dasarnya untuk memperbaiki pola jalan kalian. Jika terdapat beberapa dari kalian yang memiliki pola berjalan yang kurang tepat, misalkan ada langkah yang kurang benar atau memang dari cara berjalannya yang memang susah. Nah, ini kalian bisa memberikan catatan-catatan perbaikan untuk teman kalian. Kelima, aktivitas pembelajaran gerak jalan cepat mengikuti tanda. Nah, teknik tahap pelaksanaannya. Yang pertama, aktivitas pembelajaran ini dilakukan secara perorangan, berpasangan atau berkelompok. Nah, lalu dilakukan menggunakan gerak jalan cepat dengan mengitari lapangan basket, voli atau sepak bola atau halaman sekolah kalian ini yang telah diberi tanda-tanda. Kemudian pembelajaran ini kalian lakukan bisa sampai 2-3 menit. Lalu yang keenam, ini ada aktivitas pembelajaran gerak jalan cepat berkelompok menggunakan tongkat estafet. Nah, bentuk lain dalam melakukan aktivitas pembelajaran ini dilakukan berkelompok yang berjumlah 4-7 orang dalam satu formasinya. Kemudian juga satu formasi berbanjar menggunakan tongkat estafet dilakukan oleh kelompok-kelompok berikutnya. Nah, tahap pelaksanaannya ini diawali oleh salah seorang peserta kalian mengoper tongkat ke belakang dengan cara dijulurkan tangan ke belakang. Kemudian kalian yang berada di belakang mengambilnya, dan yang terakhir menerima tongkat berlari ke barisan depan sambil membawa tongkat dan kembali memberikan pada yang di belakangnya. Aktivitas pembelajaran berlomba jalan cepat. Nah, di sini ada beberapa pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berlomba cepat dalam lintasan lurus. Kemudian juga pembelajaran perlombaan jalan cepat ini menempuh jarak 200 meter, dan yang ketiga ini menempuh jarak 500 meter. Kemudian teknik jalan cepat, yang pertama ini start ya. Start ini menggunakan start berdiri, karena start dalam jalan cepat ini tidak mempunyai pengaruh yang berarti, maka tidak perlu ada teknik yang khusus yang perlu dipelajari atau dilatih. Sikap start yang lazim digunakan pada aba-aba bersedia. Peserta menempatkan kaki kiri di belakang garis start, sedangkan kaki kanan di samping belakang kaki kiri, dengan badan agak condong ke depan dan kedua lengan rileks. Pada aba-aba ya atau bunyi tembakan pistol, segera melangkahkan kaki kanan ke depan, susul kaki kiri, dan terus berjalan. Kedua, langkah. Langkah dimulai dengan gerakan mengangkat paha kaki ayun ke depan lutut. Terlihat tungkai bawah bergantung lemas karena ayunan paha ke depan. Tungkai bawah ikut terayun ke depan, menyebabkan lutut menjadi lurus. Kemudian, menapak pada tumit terlebih dahulu menyentuh tanah. Bersamaan dengan mengangkat tumit, selanjutnya ujung kaki tumpu lepas dari tanah. Ganti dengan kaki ayun.
Begitu seterusnya, selalu ada kaki yang menumpu. Jadi tidak ada saat melayang. Itu bedanya berjalan dan berlari. Yang ketiga, condong badan. Mulai dari kepala, punggung atau dada, pinggang samping tungkai bawah, sedikit condong ke depan. 4. Ayunan lengan. Siku ditekuk kurang lebih 90 derajat, ayunan lengan kiri di depan bersamaan dengan mengangkat paha dan kaki kanan. Sehingga koordinasinya adalah lengan kiri bersamaan dengan kaki kanan dan lengan kanan bersamaan dengan kaki kiri. Nah, yang terakhir adalah finish. Di sini tidak ada teknik khusus untuk gerakan masuk finish dalam jalan cepat. Biasanya jalan terus sampai melewati garis finish. Baru dikendorkan kecepatannya setelah melewati kira-kira 3-5 meter. Untuk memperoleh langkah-langkah yang benar, maka perpindahan badan dan kaki satu ke kaki yang lainnya harus menapak jelas. Ini terlihat pada gerakan panggul. Gerakan ini perlu dilatih agar terbiasa melakukan teknik jalan cepat yang benar. Jadi, sikap dan gerakan jalan cepat adalah badan dalam posisi tegak, pandangan lurus ke depan, siku ditekuk, tangan dikepalkan dengan rileks. Berikutnya, pertimbangan teknis jalan cepat. Yang pertama, hal-hal yang perlu kalian hindari dalam jalan cepat. 1. Kehilangan hubungan atau kontak dengan tanah atau terlepas dari permukaan tanah dan ada saat-saat melayang. Kedua, kecondongan badan terlalu ke depan atau tertinggal ke belakang. 3. Menarik atau menurunkan titik pusat gravitasi badan. 4. Mendorong titik gravitasi menurut jalur yang zigzag. 5. Langkah terlalu pendek. Nah, yang kedua, ini hal-hal yang perlu diutamakan dalam jalan cepat. Yang A. Pelihara lutut tetap lurus pada saat atau fase menumpu. B. Perkuatlah otot-otot belakang atau punggung dan otot-otot daerah perut. C. Cegahlah badan dan lengan diangkat terlalu tinggi. D. Gerakan kaki pada atau di atas garis lurus. Oke, cukup materi untuk hari ini. Silahkan kalian rangkum atau silahkan kalian ringkas materi-materi yang ada dalam video ini dan pahami sekali lagi bagaimana cara melakukan jalan cepat dan perbedaan antara jalan dan lari. Oke, cukup. Terima kasih. Perbanyak aktivitas gerak di rumah, jaga kondisi fisik. Salam olahraga, jaya.